Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan Kabrowsing kali ini hanya sekedar update-update aja. Kayak misalkan roster, terus mungkin beberapa perubahan-perubahan yang terjadi terutama di MPL luar. Kayaknya ini banyak kan MPL luar harusnya. MPL luar yang ada tim baru juga. Terus ada beberapa update roster juga dari MPL domestik atau MPL ID. Terus update soal tanggal, mungkin buat kalian yang kebingungan kayak tanggal berapa sih MPL Indo, MDL Indo mulai. Nanti akan gua umumkan juga di video Kabrowsing kali ini. Dan kita bakal mulai aja langsung dari browsingan pertama kita. Dan browsingan pertama tersebut akan ada di Facebook fanpage-nya Aurora MLBB. Kita bakal start juga untuk ngasih tahu kalau misalkan gua record per tanggal 30 Juli 2024 per jam 14.56. Jadi kayak ini sesaat sebelum ISL bertanding ya kan. Dan habis ini gue harusnya restream ISL. Jadi kalau misalkan nanti tanggal 30 jam 7 malam, tanggal 31 atau ya tanggal-tanggal selanjutnya, kalau misalkan emang ada bahan browsingan selanjutnya, akan gue recap, akan gua satukan di next browsingan. Let's go. Kita mulai dari Aurora MLBB. Jadi Aurora ini kebetulan kayaknya dia beli slotnya Minana ya, Minana EVOS, yang ya ada juga mengambil beberapa member dari Blacklist International kayak Rene J, Edward, Iwe. Tapi mereka juga ternyata mengumumkan ada player baru, salah satunya Demon Kite. Terus ada Bentings juga sebagai roamer mereka. Ya, ada Rene J, ada Bentings, ada Domeng. Nah, Domeng ini yang nanti akan bermain sebagai gold laner, berarti karena emang dia kebetulan di tim sebelumnya ya, di Minana EVOS, itu dia yang jadi gold laner. Terus ada Dexter dan juga Master the Basic. Wah, ini kalau dari jajaran coaching staffnya sih emang udah punya pengalaman semua di Blacklist ya teman-teman ya. Jadi let's see nih akan seperti apa Aurora MLBB, dan tentunya akan menjadi kontender baru. Cuma sayangnya dengan adanya Aurora MLBB berarti tetap untuk di MPL Filipina tuh bakal ada 8 tim doang gitu loh. Nggak nambah teman-teman untuk di tim MPL Filipina. Let's see akan seperti apa nanti untuk Aurora MLBB ya. Penasaran gue juga untuk Edward sih terutama, karena dia pondasi paling kuatnya di Blacklist. Dan sekarang dia ada di Aurora. Lanjut ke browsingan selanjutnya, ada TNC Pro Team juga nih yang sudah mengumumkan roster mereka. Dimana roster mereka ini ada Escalera, Kozen, Kaizen, Heads, Hatred, Lancy, SDZYZ yang balik lagi. Lalu ada jajaran coaching staff seperti ya, yaitu Max Wolf dan juga Goyo. Buat yang bingung dan mungkin familiar mukanya kayak kok ada Wolf ya kan? Ya sebenarnya Wolf ini adalah analis sebelumnya. Dan sekarang dia itu menjadi head coach untuk TNC Pro Team. Mungkin buat teman-teman yang kayak kaget loh, kenapa kok bisa dan segala macamnya ya. Emang kalau misalkan teman-teman penasaran, silakan kalian nanti cek sendiri ya untuk di MPL season 14 yang ada di Filipina. Wolf kebetulan gak bakal ada lagi nih atau muncul lagi di jajaran caster, baik itu bahasa Tagalog atau bahasa Inggris. Jadi dia bakal full time jadi head coach di TNC Pro Team dan ngebawain Escalera lagi nih, yang dimana berarti dia kembali ya setelah berada dari Onyx Philippine. Terus ada Hatred dan Lancy juga yang kebetulan ini jatuhnya sama-sama 2 mid laner ya. Tapi seenggaknya ada jungler yang cukup meyakinkan buat gue di season kali ini buat TNC Pro Team, yaitu adalah SDZYZ. Karena kalau misalkan buat teman-teman yang bingung, SDZYZ ini adalah orang yang kalau misalkan di MPL Indonya kayak high kali ya. Karena pada saat itu tuh di MPL Filipina gak ada yang notice sama sekali soal emblem sawi gitu loh, atau emblem yang dulu emblem hijau Season Hunter. Nah itu makanya dia tuh manfaatin item tersebut. Dan pada saat itu di MPL Season 9 si SDZYZ ini manfaatin gitu loh si Season Hunter, biar damage retributionnya tuh bisa lebih daripada si pemegang retri lain. Dan itu yang tentunya akan kita lihat apa nih next stepnya untuk TNC Pro Team dengan gebrakan head coach yang berubah. Terus mereka juga bawa jungler yang pernah ngebawain mereka ke babak playoff. Good luck terutama untuk Babaero Wolf ya, karena ya, I know what's happened lah. Selanjutnya ada Blacklist International yang juga sudah mengumumkan rosternya. Ini bisa dibilang ada 10 lengkap ya rosternya ya. Ada Perks, Outplayed, MP The King, Delar, Haji, Oheb, Mark TZ, Kimpoy, Exort, dan juga Lord JM. Jadi Lord JM ini udah nggak di Bigetron lagi teman-teman. Dia menuju ke Blacklist International. Jadi Blacklist ini bisa dibilang ya kalau ngomongin roster ada banyak lah ya. Ada banyak banget karena XP-nya juga udah terlihat ada 2. Terus kalau ngomongin soal gimana Oheb, dia juga udah ada saingannya lagi nih. Ada Outplayed kan? Outplayed juga gold lane, Oheb juga gold lane. Dan kalau rosternya ada 10 kayak gini tuh ya tentu yang akan jadi PR adalah untuk para coaching staffnya. Karena baik itu Eson, Bonchan, Superkurt, dan juga Bombi, ini pasti bakal bingung nih siapa nih line up utama yang akan dimainkan, terutama untuk line up roster dari Blacklist International yang tentunya punya sentimental tersendiri sama Aurora. Gue rasa emang pastilah ini fansnya Blacklist sekarang tuh lagi pada dilema gitu loh. Mereka mau keep dengan Blacklist yang tentunya ada Haji, terus ada MP The King juga dibawa dari Siusun, terus ada Outplay sama Perks yang mungkin
ya season lalu juga lumayan diberikan kesempatan dan cukup bersinar. Terus ditambah lagi di Aurora tuh udah ada Agent Zero gitu kan, udah ada Edward di sana, ada Yue juga, Rene J bahkan. Jadi ini harusnya bakal menjadi dilema ya untuk fans-fans Filipina gitu. Terutama yang dulunya ngefans Blacklist, apakah mereka akan pindah ke Aurora? Ya mirip-mirip sama EVOS dan Alter Ego dilihat-lihat ya. Tapi ya bedanya mungkin kalau ngomongin soal Blacklist dan Blacklist Alter Ego sama juga sih. Yang satu punya M series, yang satu belum punya M series. Ya karena tim baru juga untuk Aurora ya teman-teman ya. Selanjutnya ada Fnatic Onyx Philippines yang sudah mengumumkan rosternya juga. Bisa dibilang di sini kayaknya nggak begitu berubah banyak ya, mungkin kecuali Escalera yang digantikan sama Brusco nih. Lalu nggak cuma Brusco, yang di sini ada Super Friends, ada Kelra, ada King Kong, ada Kirk, ada Spider Miles, ada 2 coach juga, ada Coach Wynut dan juga Coach Hayes. Tapi kalau misalkan dilihat dari patchnya ya, Spider Miles ini kan yang main hero healer terus kan, dan King Kong ini pemain assassin. Jadi gue makin penasaran gitu loh. Mereka tuh nanti bakal pakai line up siapa? Apakah mereka akan pakai line up King Kong, Spider Miles ya kan? Ini kan assassin healer gitu loh. Atau mereka akan pakai King Kong dan juga Brusco, karena Brusco lebih bisa adaptasi di patch yang sekarang gitu loh. Karena kan patch sekarang hero-hero tank gede itu pasti bakal kepake kan. Tapi kalau misalkan dulu di patch yang lalu yang patchnya masih tank jungle, harusnya ya King Kong dan Spider Miles. Karena apa? Spider Miles ini nih tipikal pemain yang suka banget hero-hero healer. Jadi gue penasaran sih sama line up Fnatic Onyx yang sekarang, terutama yang di Filipina. Kalau misalkan Brusco main ya udah wajar sih kalau misalkan dia emang full hero-nya kan lebih ke tank-tank yang ngebuka war gitu loh. Dan ada juga official announcement roster untuk RSG Philippines. Jadi mereka masih menggunakan Coach Panda tentunya sebagai head coach mereka. Cuma bedanya sekarang untuk explainer ya. Explainer ini ada Nets dan Nibor. Dua-duanya ini ya bisa dibilang masih nggak banyak perubahan. Aqua mid laner, light roamer, Kusei gold lane, nggak ada banyak perubahan dan cuma ngebawain Irat kembali ke line up dari RSG Philippines. Jadi bisa dibilang di Mooncat yang kemarin itu farewell ya kan dari RSG Philippines, ternyata dia join ke Aurora dan tempatnya di Mooncat itu digantikan oleh Irat. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin tahu Irat dari RSG Philippines, kalian akan menyaksikan kembali Irat bermain bersama dengan RSG Philippines. Gak cuma dari Philippines yang tentunya kita mendapatkan sedikit announcement, tapi kita juga dapetin announcement dari MPL Malaysia, yang dimana untuk sekarang All dan Sensui resmi nantinya akan bermain bersama Red Esports dari Malaysia. Gua akan menanti sih, ini banyak banget roster announcement yang harusnya akan menuju ke Malaysia. Ya karena kita emang ada di Malaysian era teman-teman ya. Kita ada di eranya Malaysia. Kita tinggal tunggu juga nih bagaimana update selanjutnya dari announcement roster yang ada di Malaysia. Rebellion Esports juga sudah mengumumkan roster mereka untuk MPL Season 14, yang dimana untuk perubahan kayaknya lumayan banyak ya. Udah gak ada Coach Chico juga, ya nanti Coach Chico juga kita tunggu pengumumannya teman-teman. Untuk sekarang coachnya ada 2, Coach Vivi dan juga Coach Far. Ya teman-teman bisa lihat di sini untuk nama-namanya. Untuk nama-nama baru itu ada Matt, Ryota dan juga Aether sebenarnya. Mungkin kalau Aether kalian mungkin udah pernah lihat bagaimana performa dia. Tapi untuk 3 roster sisanya masih ada Cars, masih ada Swallow, masih ada Audi juga yang berubah nama doang nih jadi Audi CS. Gue juga makin penasaran sih karena mereka kan udah fix nih dengan satu gold lane, yaitu dalam Matt. Nih tinggal kita tunggu nih apakah nanti Aether dan juga Rio ini nih akan berganti-gantian. Karena kalau misalkan kalian bertanya Rio dari mana, Rio itu dari MDL. Aether juga terakhir kita lihat ya dia ada di tim yang berbeda dengan RRQ. Jadi ya let's see apakah mereka sudah siap nih untuk di season ini, terutama dengan line up terbaru juga. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau memang gue memberikan clue gitu loh, kalau emang cuma Skylar nih yang jadi senior, dan emang kebetulan kalau teman-teman lihat dari line up-nya, dari coachnya Kecut, terus juga mungkin ada NMM, gold lanernya Skylar, roamernya Idok, mid laner Rins, XP laner Diren, dan untuk jungler ada Sutsujin dan juga Hazel. Ya udah kelihatan kan kalau emang Skylar ini the only one yang punya pengalaman di RRQ Hoshi. Akhirnya RRQ Hoshi bener-bener kayak regenerasi yang total regeneration ya. Jadi kayak akhirnya mereka emang cuma ninggalin satu senior, sisanya pemain-pemain muda. Mungkin melihat bagaimana kesuksesan dari ya Selangor Giants ya. Karena Selangor Giants itu bener-bener kayak satu player pengalaman kayak Yums, sisanya 4-nya ya yang umurnya juga gak beda jauh gitu loh sama Yums. Karena kebetulan kalau teman-teman mau tahu faktanya, itu player-player SRG juga pada muda-muda gitu loh. Ya let's see akan seperti apa nih para bibit-bibit baru, terutama di tim sebesar RRQ Hoshi. Semoga mereka nggak mikirin pressure dan segala macamnya ya, biar mereka bisa main lepas dan mereka bisa berproses gitu loh. Karena yang gua rasa dibutuhkan sama RRQ sekarang ya emang regenerasi. Dari season 10 atau 11 kayaknya mungkin mereka udah butuh regenerasi sih. Ada beberapa player update juga dari EVOS
Glory atau EVOS Esports, tapi belum semuanya teman-teman. Yang pertama itu adalah Coach Theo yang ternyata inaktif. Gua jujur belum tahu alasan detailnya inaktif kenapa, walaupun ada yang berkeliaran kayak bilang kalau Coach Theo berantem sama Caleb, tapi ya gua nggak percaya sih karena gua ngeliat sendiri waktu di Saudi Arabia ya mereka masih ngobrol kok. Lalu ada EVOS Veldora yang di Lund. Nah, gue gak tahu nih kalau Veldora masih belum diumumkan dia akan kemana. Serta ada announcement thank you atau farewell mungkin lebih tepatnya ya, kepada EVOS Warlord. Good luck untuk perubahannya EVOS juga karena gue menunggu announcement mereka. Selanjutnya ada Bigetron Alpha teman-teman, yang kemarin kan udah beli look tuh. Dan ternyata untuk line up utamanya kayaknya nggak berubah banyak. Masih ada Super Ken, terus juga masih ada Luke sebagai explainer ya tentu karena baru juga. Moreno di mid lane, Eman di gold lane. Lalu ada Key di roamer dan membawa satu player MDL yaitu adalah Finn sebagai roamer mereka. Dan untuk coaching staff ternyata udah diumumkan bahwa Wura akan menjadi head coach dari Bigetron Alpha karena Wura ini sebelumnya adalah analis untuk Geek Farm, dan Theonel sebagai coach dari Bigetron Alpha juga. Jadi mereka bawain dua coach, dan Lord JM yang kayak tadi udah gue bilang dia kan balik ke Blacklist International, jadi dia beda tim buat sekarang. Ada yang balik lagi setelah sekian lama dan ternyata jadi line up pro player lagi nih buat Onyx. Gue tau bilangnya Onyx, Fnatic Onyx. Oh, Fnatic Onyx untuk season 14. Jadi mereka masih menggunakan nama yang sama, ya kan? Dan ya wajahnya udah gak asing sih. Steve, cuma untuk sekarang nickname-nya udah bukan Marsha lagi. Gue lebih penasaran untuk line up-nya karena kalau misalkan kalian lihat ya kebetulan dia masuk ke roster utama. Jadi rosternya masih sama, ada Kairi, Cewek, Lutfi, Keyboy, Albert, Steve. Dia di sini role-nya magang. Ini apakah indikasi atau sinyal kalau Marsha tuh ya kayak bakal jadi Onyx creator gitu loh. Jadi ya let's see ya akan seperti apa untuk Steve dengan job desk-nya nanti. Gue juga penasaran karena untuk coach nggak ada perubahan. Coachnya masih Yep dan juga coach Adi. Good luck juga nih buat Fnatic Onyx. Gue juga jujur walaupun ngomong good luck, gue berharap season 14 ya akan menjadi season yang berat buat Onyx ya. Karena kalau misalkan bayangin tim terkuat di Indonya itu tetap Onyx, dan Onyx di level internasionalnya dibegituin ya kan, kita emang ketinggalan men berarti. Dan update turnamen sedikit buat teman-teman yang mungkin ngikutin challenge final. Challenge final ini masih ada di babak group stage dan sebenarnya akan bertanding sesaat lagi karena ronde 5-nya itu akan ada di hari ini. Jadi hari ini tuh sangat menentukan apakah mereka lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Ya mungkin terutama untuk grup B ya, karena grup B ini terbilang grup yang neraka. Jadi untuk 3 tim teratas good luck. Grup A juga ini kayaknya banyak banget yang poinnya mirip-mirip. Good luck juga untuk di grup A. Karena di babak playoff kalau teman-teman lihat ya mereka akan menggunakan sistem double elimination. Ada lower bracket tapi ada yang pulang duluan juga. Jadi sistemnya mirip sama MPL yang ada di Indonesia. Dan itu akan diadakan per tanggal 2 sampai 4 Agustus. Jadi 2 sampai 4 Agustus bakal hype banget sih, terutama untuk playoff ESL teman-teman. Ya walaupun venue-nya bukan di Indo lagi tapi di Malaysia. Selanjutnya adalah tanggal untuk Liga Latam. Wah, Liga Latam season yang kedua yang akan diadakan per tanggal 17 Agustus 2024. Jadi ya kalau buat teman-teman yang pengen nonton juga silahkan catat tanggalnya. Begitu juga dengan adanya MPL MENA season yang ke-6. MPL MENA season yang ke-6 itu agak lebih lambat untuk mulainya. Mereka bakal mulai di tanggal 23 Agustus 2024. Jadi ya silahkan tonton juga untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti bagaimana scene dari MPL MENA. Begitu juga dengan MDL Indonesia yang akan dimulai per tanggal 5 Agustus. Jadi kalau misalkan MDL Indonesia ini mulainya juga lumayan cepat ya teman-teman ya. Jadi ya tinggal pantau aja nih untuk weekday kalian. Setelah nanti per tanggal 4 itu akan ada libur, berarti kita langsung mulai MDL season yang ke-10 teman-teman. Dan untuk penutup tentunya ada MPL Indonesia yang tentunya juga untuk tanggalnya kayaknya teman-teman udah tahu akan diadakan di tanggal 9 Agustus 2024. Tapi kalau dilihat-lihat ya karena mulainya dari tanggal 9 Agustus yang berarti menandakan kalau MPL-nya akan ada 3 hari. Kayaknya untuk jadwalnya akan tetap juga dengan 9 minggu. So kita akan menyaksikan MPL sesaat lagi teman-teman. Jadi kita kayak grinding ulang lagi nih untuk sekarang menuju ke M Series. Dan itu menjadi penutup untuk browsingan kali ini. Sampai jumpa lagi di browsingan selanjutnya yang tentunya bakal gak jauh-jauh dari update roster dan juga pengumuman-pengumuman penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.